Oke, selamat sore Bapak Ibu semuanya, dimanapun kita berada. Hari ini kita mau melakukan presentase untuk kegiatan selama IHT kita, mulai dari hari pertama sampai hari ke-9. Di sini saya guru mata pelajaran simulasi digital. Perkenalkan, nama saya Imran Sirait. Mau memaparkan sedikit ataupun secara umum bagian ataupun ilmu yang saya dapatkan selama kurang lebih 9 pertemuan ini. Di sini yang saya mau ambil bahan saya yaitu tentang literasi digital. Dari bahasanya yaitu digital, ya berhubungan dengan mata pelajaran kami juga, yaitu simulasi dan komunikasi digital. Di sini adalah saya jelaskan dulu apa itu literasi digital. Yang pertama, literasi di digital, pengertiannya secara bahasa atau literasi atau artinya melek huruf atau kecakapan membaca dan menulis. Maka secara bahasa literasi digital adalah kemampuan membaca dan menulis dalam teknologi digital. Literasi adalah istilah umum yang menunjukkan kepada seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu. Lanjut, di sini ada 8 rincian manfaat literasi digital. 1, yaitu menghemat waktu. Maksudnya di situ adalah mencari referensi di internet dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Yang kedua yaitu lebih hemat biaya. Banyak web dan aplikasi gratis di internet yang menawarkan diskon tentang biaya-biaya pada penggunaannya. Itu maksudnya untuk yang kedua. Yang ketiga yaitu memperluas jaringan. Maksudnya di sini menambahkan teman baru dari berbagai wilayah dan negara maupun media sosial, sama seperti contohnya kita berjaringan sosial seperti Facebook, yaitu banyak teman baru yang mungkin dari negara-negara lain ataupun dari kota lain yang bisa berkomunikasi secara jarak jauh kepada kita. Yang keempat yaitu membuat keputusan yang baik. Maksudnya mencari tahu dan membandingkan harga sebuah produk melalui internet, yaitu produk contohnya kita membeli sebuah produk A. Sebelum kita membeli dari toko, otomatis kita kan udah mengerti ataupun sudah melihat dari dulu dari internet bahwa harga produk itu sebetulnya berapa, kan seperti itu. Yang kelima itu belajar lebih cepat dan efisien. Misalnya mencari arti kata atau istilah tertentu. Di sini sama seperti kita juga, yang disebut itu lebih cepat dan efisien. Biasanya kita sebut itu Om Google ya, yang mempercepat kita untuk mencari informasi-informasi atau pengertian-pengertian sesuatu yang belum kita pahami. Yang keenam, memperoleh informasi terkini dengan cepat. Seperti media massa seperti koran kan, yang biasanya setiap pagi baru kita ketahui. Kalau untuk memperoleh informasi yang ini secara cepat, yaitu kita tinggal membuka Android kita ataupun laptop, informasi-informasi baru bakalan kita dapatkan. Yang ketujuh itu ramah lingkungan. Maksudnya menghemat kertas dengan menggunakan buku-buku elektronik. Oke, sama seperti keterangan nomor 6 itu. Menghemat kertas maksudnya adalah ketika kita membaca sebuah surat kabar kan, otomatis kalau kita gunakan Android tanpa kertas, tanpa koran pun kita sudah tahu ataupun sudah menerima berita-berita tersebut. Yang 8 yaitu memperkaya keterampilan atau membuat percobaan sains dengan
melihat tutorial yang ada di internet. Oke, yang kedelapan ini adalah cakupan untuk saya, untuk kelanjutan saya. Apa itu maksudnya? Sebuah aplikasi, ada aplikasi yang saya gunakan, seperti ada namanya di situ dengan VLC. Ya, Bapak Ibu, VLC itu adalah sebuah aplikasi yang saya gunakan saat ini untuk proses pembelajaran, untuk membuat sebuah perekaman kegiatan, baik itu pembelajaran ataupun kegiatan-kegiatan untuk dibuat dalam bentuk rekaman video yang mungkin kita butuhkan ataupun yang mau kita lihat setelah kegiatan tersebut. Sama seperti pada kegiatan hari ini, saya buat sebuah video seperti ini untuk pemaparan presentase untuk sebagai tugas kelas kita untuk kegiatan IHT ini. Saya buat aplikasi dari IHT. IHT nanti bisa Bapak Ibu lihat di link Google Classroom saya. Di situ ada linknya untuk mendownload VLC, sebuah rekaman ataupun sebuah perekam layar yang bisa digunakan semua orang, praktis, cepat, dan dapat digunakan setiap saat. VLC ini fungsinya merekam layar kita, memutar musik juga boleh, tapi saya gunakan kali ini untuk merekam kegiatan-kegiatan yang saya lakukan di laptop saya seperti ini. Oke Bapak Ibu, mungkin inilah penjelasan saya kali ini tentang buku atau literasi digital. Jika ada masukan dari Bapak Ibu ataupun pertanyaan dari Bapak Ibu, boleh dipertanyakan supaya mana tahu ada yang belum paham biar bisa kita sharing bersama. Oke, terima kasih. Saya kasih waktunya kembali sama Bapak Ibu yang mau bertanya ataupun yang mau sharing tentang masukan dari hasil presentasi saya. Terima kasih. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas presentasi yang sudah dipaparkan oleh Pak Imran. Pak, saya izin boleh bertanya, Pak? Oh, boleh Bu, boleh. Saya ingin bertanya tentang pembahasan yang barusan Bapak paparkan, yaitu tentang kelemahan media. Contohnya itu seperti VLC yang Bapak jelaskan tadi itu. Yang Bapak gunakan untuk alat perekam layar itu kira-kira apa kelemahannya, Pak? Oh, terima kasih kepada Ibu Silvi Dorina Arwan yang telah memberikan pertanyaannya, pertanyaan yang sangat bagus menurut saya, karena ya mungkin Bu Silvi belum pernah memakai aplikasi itu, mungkin aplikasi lain yang Ibu pakai. Di sini setiap aplikasi kan punya kelebihan dan kekurangan pastinya ya. Kekurangan pada aplikasi yang disebut dengan VLC ini, VLC portable pun ada. Kekurangannya yaitu pada suara. Suara mungkin ketika kita merekam, suara yang kita gunakan ataupun yang ada kita rekam itu tidak begitu jelas hasilnya, sehingga kita membuat perekam itu pada aplikasi lain ataupun kita combine ataupun kita satukan dengan perekam handphone ataupun perekam pada aplikasi laptop seperti itu. Jadi kelemahan pada VLC ini sebetulnya ada, yaitu pada perekam suara. Mungkin hanya itu aja, yang lain untuk fitur-fiturnya sangat-sangat bagus, dan juga kalau Bapak Ibu bisa gunakan sepertinya sangat tertarik untuk hal perekaman pada layar yang mungkin Bapak Ibu butuhkan setiap saat.
Seperti itu kira-kira Bu Silvi. Kira-kira Ibu ada yang mau bertanya lagi, Ibu kasih pertanyaan biar kita sharing bersama. Terima kasih. Ibu Siti Masita. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya ini ya, Pak Imran dan Bu Selvi. Sesuai dari pemaparan Pak Imran tadi tentang apa namanya itu, Literasi digital Bu ya. Literasi digital sudah sangat baik Pak dan bagus ya. Telah memberikan informasi mengenai literasi digital di mana pada saat ini zaman yang sudah canggih ya, memudahkan kita untuk melaksanakan atau melakukan KBM ya Pak ya. Iya Bu. Pembelajaran ya pada masa pandemi COVID ini apa namanya nih? COVID ini ya kan. Jadi pelajaran daring pun udah sangat baik kita lakukan dengan menggunakan literasi digital ini Pak. Itu yang bisa saya sampaikan Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik Bu. Terima kasih atas masukannya. Terima kasih juga untuk pertanyaan dari Ibu Bapak yang lain. Terima kasih buat masukannya semuanya. Betul Bu, yang Ibu Siti Masita katakan bahwa semakin canggihnya, semakin maju teknologi, semakin banyak pembaharuan ataupun yang mungkin mempermudah kita untuk hal-hal pekerjaan kita yang semakin cepat selesai dan juga informasi-informasi baru, sehingga mau tidak mau sanggup tidak sanggup kita harus mengikuti namanya literasi digital ataupun pembaharuan ke arah yang lebih modern ya namanya, sehingga apapun pekerjaan kita di dalam sehari-hari dalam pembelajaran seperti ini, semakin cepat pekerjaan dan juga cara kerjanya juga simpel, tetapi dengan catatan kita harus mengerti dulu dari awal aplikasi ataupun alat yang kita gunakan. Oke Bapak Ibu, terima kasih sudah memberikan masukannya. Mungkin ini pemaparan saya tentang materi yang saya dapatkan selama kurang lebih 9 hari ataupun 9 pertemuan. Mungkin sebetulnya banyak materi-materi lain yang saya ingin gali, tetapi kan kita punya tugas masing-masing, kita punya kemampuan masing-masing untuk hal itu. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa memaparkan di materi yang lain sehingga saya pun semakin bertambah ilmu saya, dan setelah Bapak Ibu menerangkan sehingga ilmu yang saya dapatkan selama pertemuan 9 hari bertambah kembali, bertambah akhirnya dalam aplikasi di sekolah semakin mengerti bahwa kegiatan ini demi kelancaran proses pembelajaran kita. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya Imran Sirai, saya pamit. Terima kasih untuk partisipasinya. Selamat siang Bapak Ibu. Siang Pak.